membagikan selebaran? Di mana ini? Tak aku sangka aku melintasi waktu. Si pemilik tubuh ini diselamatkan setelah melompat ke sungai karena ditinggalkan oleh sarjana desa. Tolong aku! Mengapa Tuhan bisa memperlakukanku dengan begitu kejam dan tidak adil seperti ini? Aduh, tolong! Aku menjadi orang biasa tanpa uang atau kekuasaan. Tuan, gadis itu sudah sadar. Tapi dia tetap menolak pergi. Katanya demi membalas kebaikan Tuan, dia mau melakukan apa saja. Benar-benar siap dan mau melakukan apapun yang diminta. Kalau kau tak mau pergi, bagaimana kalau kita lakukan kesepakatan? Wah, kecantikan seperti dewa. Kesepakatan apa? Aku ingin kau menjadi selirku. Tak ada yang mau jadi selir hanya karena terpesona pada wajahku. Bahkan anjing pun tidak mau. Dari mana? Suara. Seperti sedang memarahiku. Jadi pendamping rahasiaku, 500 tael sebulan. Aku tidak suka dilayani dari dekat. Tinggal saja di pavilion dengan tenang. Apa itu 500 tael? Ingat, jangan ikut campur urusan. Biar aku hitung dulu. 500 tael sekitar 120.000 RMB. Dia tidak bicara. Mengapa aku bisa dengar suaranya? Jika tidak mau, maka... Jadi pendamping rahasia saja. Bagaimana perkembangan urusannya? Sesuai perintah Anda, kabar Anda punya simpanan sudah tersebar. Saya hanya tidak mengerti kenapa Anda memilih dia. Karena dia cantik, cukup cantik untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Dan saya bisa mendengar suara hatinya. Saya tidak bisa membantah. Yang lo keras kepala dan egois. Saya sengaja punya simpanan. Dia pasti takkan setuju dengan pernikahan ini. Kaisar ingin Anda menikahi sang putri agar bisa mengambil kembali kekuasaan militer Anda. Putri Yonglo sudah datang. Tepat waktu. Keluar sekarang! Kabar buruk, Putri Yongga datang. Saya ingin lihat sendiri. Seperti apa wanita penggoda itu? Sampai Ningzu abaikan masa bergabung dan tetap simpan kamu. Ningguan pelihara saya. Sepertinya hanya untuk menghadapi dia. Tidak bisa. Kuasai dia. Hei, putri. Anda adalah seorang putri. Cemburu padaku, orang luar. Orang akan menertawakan. Aku tidak mungkin cemburu padanya. Bukan cemburu, tapi orang yang disukai jadi mengecewakan. Jadi kesal kan? Apa aku kalah darimu dalam hal apapun? Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Jadi masalahnya bukan di aku, tapi di Ningjo. Putri, Anda adalah bunga terbaik di Nanliang. Semua orang puji, bukan hanya aku. Tidak ada perempuan terhormat di Nanliang yang berani bersaing dengan Anda. Tapi kenapa dia mempermalukan aku dan menjadikanmu selir? Apakah karena Anda terlalu sempurna? Jadi dia takut mendekati Anda. Sempurna benar. Pikirkan saja, Putri. Anda sangat cantik dan memiliki keanggunan yang tak terlupakan. Seperti bintang yang bersinar terang di langit malam. Selalu menarik perhatian setiap orang yang melihat Anda. Berkarakter baik. Sungguh luar biasa. Di seluruh Nanliang, tidak ada pria yang pantas untuk Anda. Ya juga. Belum ada yang cocok untuk putri di dunia ini. Belum muncul? Menjadi putri itu sulit. Jadi putri cantik itu lebih sulit. Menjadi putri yang sempurna di segala hal itu sulit. Tapi soal Ningzuo menikahi saya sebagai istri simpanan, sepertinya Nanliang sudah tahu. Aduh,
isu ini sudah menyebar ke seluruh kota. Masalah ini jadi besar. Bahkan jika saya pergi, orang tetap menganggap Putri istimewa. Seperti kita merendahkan diri, menempel UTK perhatian. Mana mungkin saya harus memohon padanya? Ya, benar kan? Saya memang tidak tertarik padanya. Kenapa Ningzo belum datang? Mau tunggu aku mati dulu. Sembah sujud pada Yang Mulia Putri. Sial, bicara soal bajingan, langsung datang. Hong Xiu, pergi. HMPA. Betapa berani sekali kamu. Seolah-olah tidak tahu akan konsekuensinya. Berani bilang aku jadi bajingan. Mana aku berani, Yang Mulia? Aku hanya sedang menyelamatkan diri. Kamu nggak bilang jadi selir bikin marah Putri. Kalau tahu bisa kehilangan kepala, harusnya minta lebih banyak. Kamu cuma tahu uang. Kamu sudah bantu aku, Sir Putri. Kamu kerjakan dengan baik. Terima kasih atas pujiannya. Kalau dikasih emas lebih bagus, risikonya tinggi harus untung besar. Bagaimana kalau gantikan hadiah lain? Malam ini ke kamarku. Memang kamu ganteng, Yang Mulia. Aku mau pangeran memelukku. Song Qingran, jangan keterlaluan. Kalau pura-pura, sekalian saja. Sudah daftar. Harus tambah biaya. Tambah sekarang. Coba gerak lagi. Kenapa kakak Kaisar bilang Ningjo sengaja menolak pernikahan? Mungkinkah mereka benar-benar berakting? Benar atau tidak? Coba Putri. Ya, Kalau benar, aku doakan mereka bahagia selamanya. Kalau tidak, mereka sudah mempermalukanku di ibu kota. Aku buat mereka malu. Jangan lihat lagi. Dia tidak akan pergi. Jadi malam ini aku harus tinggal di sini. boleh juga sebenarnya. Cuma entah aku bakal tergoda atau tidak. Jangan pikir yang aneh-aneh. Kamu itu perempuan. Isi kepalamu apa sih? Aku yakin, sang putri hanya ingin tahu keadaan kita. Putri hanya menjadi mata dan telinga yang mulia. Dia tidak benar-benar suka padamu. Mengapa jelaskan ini padaku? Aku hanya pekerja luar yang dibayar. Kapan kau akan menuangkan teh untukku? Sebentar, segera. Mengapa kau tiba-tiba marah? Terima kasih, tidak pergi. Aku ikut makan dengan bos. Ini, itu. Mau yang ini juga? Sang Qingren, Yang mulia, aku orang yang kau cintai. Harumnya enak, tapi bikin pusing. Aroma apa ini? Ningjo, kamu harus berterima kasih pada aku. Chang! Yuan! Ini aroma bius. Pasti ular yang lain. Keluar pasti dicurigai. Tunggu efeknya hilang saja. Kamu kenapa? Aku mau minum. Song Qingren, aku perintahkan kamu tidak boleh buka baju. Kalau melanggar gaji dipotong. Tapi aku benar-benar kepanasan. Mirasnya bikin mabuk. Ini mimpi? Ototnya rasanya enak. Mau pegang lagi.
biasa, Inci dan Shuangqian di kamar. Nah, Putri, mengapa Anda mengatur 3 tuan muda di John? Putri ini tidak senang. Dia lebih suka tidak memikirkannya. Ayo pergi. Jangan marah. Aku akan memberimu emas. Sendok untukku. Ini dia. Pangeran, tidak bisakah kamu melakukannya? Lagu Kingren jauhi raja ini. Pangeran, itu tidak baik. Tuan muda ada di sini. Paman kecilku hebat, bunuh. Paman kecilku hebat, bisa api. Paman kecil kalian sama orangnya, aku tidak peduli. Paman kecilku paling hebat. Dia berani berteriak di makam kakek. Selera ninja lumayan berat. Bagaimana kalian sampai ke sini? Jika paman kecil bersama dia, apa kami ditinggalkan? Siapa yang ajarkan kalian kata-kata ini? Dia bilang nanti jika punya anak dengan paman kecil, kami akan diusir. Bukan aku. Aku benar-benar baru bertemu mereka. Siapa ingin mencelakai aku? Kita tidak bisa biarkan wanita jahat menang. Harus usir dia. Dia yang suruh orang ke Istana Wang mengatakan itu. Jangan-jangan Putri Yongle yang lakukan? Tidak masalah kalau tuan muda kedua fitnah aku. Tapi berbohong bisa bikin hidung dimakan monster. Dan akan diculik monster. Tak bisa bertemu paman kecil lagi. Aku tidak mau monster. Kakak yang ajarkan aku bicara begitu. Tenang saja Xiaode. Kalau kamu nurut, monster tidak akan menculik kamu. Dia mirip ibu. Rasanya seperti ibu kembali. Jadi ibu tanpa rasa sakit. Dia menemani Xiaodai. Sepertinya bukan hal buruk. Jiang Yuan, bawa mereka dan atur tempatnya. Ya? Kalian bertiga, mari pergi. Ini imbalanmu atas menemani saya berakting malam ini. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak terasa, emas memang paling berharga. Uang yang kuat adalah kuncinya. Ada apa? Anda mau mengambilnya kembali? Kamu pintar. Jadi saya beri tugas merawat mereka dengan baik. Saya merawat mereka? Kenapa? Tidak mau. Imbalan apa? Ini lembut. Jangan buat lembur jadi hiburan, kecuali tambah uang. Merawat anak-anak ini bukan kerja yang disepakati. 3 tuan muda masih kecil, bisa terluka atau jatuh. Kalau kamu bisa jaga mereka dengan baik. Semua ini memang Benar. Ya, seperti yang kamu lihat. apakah ada sesuatu yang berkilauan dan menarik perhatian? Cukup. Tidak. Aduh, jadi guru TK saja kan? Serahkan padaku. Wanita itu pasti punya maksud pada paman kecil. Kamu benar. Kita tidak boleh diam saja. Kita harus mengusirnya. Ya. Jangan sobek bukunya. Aku tidak peduli. Hanya trik kecil. Berani tampil di depanku. Untungnya aku sudah siapkan kemarin. Usir dia. Paman pasti lebih peduli pada kami. Kalau dia tetap berada di sini, aku memang
mau belajar sama sekali. Aku tidak mau belajar. Xiaodai, mau tidak? Apa ini? Benarkah? Tentu. Asal kamu rajin belajar, aku ajarkan bikin berbagai mainan tangan. Benar ya, aku akan belajar dengan baik. Tapi Xiaodai tidak bisa sendiri. Harus ajak kakak-kakak juga. Kakak, ayo belajar bersama. Kali ini kamu menang. Kakak, tunggu aku. Pisahkan lalu hadapi satu persatu. Anak nakal akan kuatasi dengan cepat. Anak nakal, tolong. Saya benar takut dan butuh bantuan segera. Bos Cangkrik ketahuan. Apa yang harus dilakukan? Wajah ini semakin dilihat semakin suka. Aku memang suka wajah ini. Ada orang mencarimu di luar. Seorang pemuda berwajah halus. Kenapa pangeran khusus datang memberitahumu? Jangan-jangan dia cemburu? Ran, akhirnya aku menemukanmu. Kamu masih marah soal pertunangan aku dengan keluarga Xu? Orang ini pun milik tubuh asli, menyebabkan dia loncat ke danau. Dia suka kekayaan dan juga geni. Mau semuanya sekaligus. Tentu saja marah. Ran, tenang saja. Aku sudah memutuskan menjadikanmu selir. Tapi bukankah orang tuamu tidak setuju kita bersama? Ran, kamu tidak tahu. Aku menikahi putri keluarga Xu demi kamu. Aku menikahi putri keluarga Xu demi kamu. Pikirkanlah. Aku menikahi putri Xu. Semua toko itu jadi milikku. Kamu sekarang juga jadi selir terhormat. Tapi aku sekarang bekerja di rumah pangeran. Sehari 500 tael. Sehari 500 tael? Kamu juga bernilai 500 tael. Sekarang aku bekerja di rumah pangeran. Ini pasti baik untuk kariermu. Orang tuamu dan keluargamu menentang kita. Apa mereka tak ingin kamu hidup lebih baik? Mereka memang tak ingin aku hidup baik. Ran, tenang saja. Aku akan batal nikah sekarang. Gawat, jangan-jangan dia dengar aku sedang membual pada orang lain. Jadi citra wanita lemah yang tak bisa hidup sendiri itu hilang. Pangeran, kapan kamu datang? Waktu kamu ditinggal mantan kekasihmu. Mohon langit membedakan yang setia dan yang tidak. Aku sama sekali tak dekat dengannya. Aku memang bukan orang baik. Tapi jika kamu punya seseorang di hati, aku takkan memaksa. Yang mulia, dengarkan penjelasanku. Bilang saja tak mau dengar, lalu pergi dengan tegas. Baik, jelaskan. Sungguh berdosa. Ya, sebenarnya, Yang Mulia, ada satu hal yang belum pernah kukatakan padamu. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah menyukaimu. Suka apa? Sungguh suka dengan wajahmu yang begitu tampan dan memikat. Kaya, murah hati, berkuasa.
Kulitmu halus dan enak disentuh. Selesai. Sudah semua. Sudah tahu harus bagaimana. Ya, sudah tahu. Lakukan saja. Tidak bisa. Siang, bolong. Selain itu, perjanjian luar negeri tidak mencantumkan layanan ini. Kamu bilang sangat peduli pada saya, bukan? Suruh kamu masak. Siapa yang disuruh masak? Jika kamu masih berpikir aneh-aneh, saya potong gaji bulananmu. Lapar, Ibu. Makan. Makan. Dia bukan ibu. Dia wanita jahat. Ayam pihak. Paman, kamu makan kotoran. Kotoran apa? Paman makan dengan lahap, kan? Paman, aku mau belajar bela diri. Kenapa? Soalnya Kak Song bilang, laki-laki harus punya cita-cita. Aku ingin melihat dunia luar. Aku tidak mau jadi tuan muda yang hidup mewah. Bukan, aku tidak bilang begitu, Tuan. Dengar penjelasanku. Aku ingin bertempur membela tanah air. Aku ingin belajar bela diri. Bukan urusanku. Sungguh bukan urusanku. Mengerti? Maka pergi. Kalian bisa keluar dulu. Jangan terlalu lama menunggu. Kamu tetap di sini. Kalian duluan. Kamu tetap di sini. Makanannya enak. Ini hadiah untukmu. Tuan, apa maksudmu? Aku memasak dengan sukarela. Tidak perlu hadiah, uang dan emas. Lupakan saja. Tuan, mau dipertimbangkan lagi? Kado kok lengket begini? Laki-laki bukan? Kado ulang tahun untukmu. Jangan salah paham. Kamu kurang ajar. Bukan cuma aku kehilangan istri. Kaki satu pun jadi pincang. Sekarang aku tak bisa ikut ujian negara. Tunggu saja. Aku tak akan biarkan kamu tenang hari ini. Aduh. Ini semua karena kamu suruh aku batalkan pernikahan. Aku dipukuli keluarga Xu sampai pincang. Hari ini aku akan menghancurkan kehormatanmu. Ayo, baik. Tolong! Panggil pangeran, segera! Kamu masih mau lari? Masih berani lari? Sepertinya ada sesuatu yang mengejutkan. Baiklah. Ben. Benar. Sangkan. Ninjo,
Lizu, takut. Tidak apa-apa. Tuan, ampuni saya. Tuan, tolong ampuni. Merebut perempuan, masuk rumah warga tanpa izin, menghina saya. Hukuman apa pantas? Oh, pergi. Patahkan kedua kakinya. Jangan pernah masuk ke ibu kota. Baik. Saya takut. Tuan, saya sangat takut. Tadi saya kira saya akan mati. Jangan menangis. Bukankah sudah aman? Ada apa? Kenapa belum pergi? Kakiku lemas. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kenapa yang tepat di depan mataku begitu mudah menangis dan selalu terlihat sedih? Jiang Yuan gagal menjaga. Bersiap terima hukuman. Kalau terjadi lagi, bawa kepala. Ya, pangeran. Pangeran tidak datang ke Zhuangzi selama beberapa hari. Apakah dia marah karena si Shuchai? Gadis, pangeran telah berlatih di kamp militer baru-baru ini. Aku tidak bermaksud menghina gadis itu. Aku tak bisa terus mencemaskan untung dan rugi. Tidak ada emosi yang tidak bisa diselesaikan dengan menghabiskan uang. Jika ada, pasti Anda tidak menghabiskan cukup uang. Ayo gadis, pelan-pelan ya. Kita akan pergi kemana sebenarnya? Untuk mengkonsumsi. Aduh, Yang Mulia, ini semua barang kelas 1. Hehe, lihat saja. Wah, ini bau uang. Semua barang bagus. Orang kaya yang makan puding, akhirnya giliranku. Hei, gadis itu takut akan dipukuli. Tidak, aku harus menyuruh pangeran pergi. Sudah berakhir. Sekarang saya tidak hanya merampok pria putri. Dia juga merebut manik yang dia suka. Aduh, Mulia. Ini untayan manik. Harganya hanya 1000 tael. Haha. Hongshu, membayar. Ya, aduh, ha. Tunggu. Benar, gadis ini yang melihat duluan. Kalau Anda memang ingin 2000 teo, saya siap membayar dengan senang hati. 2000 teo, kenapa tidak merampok saja? 10 tayo perak. Terserah mau jual atau tidak, aduh. Dari tadi cuma lihat, tidak beli, ternyata tidak punya uang. Apa yang kamu lakukan? Katanya giok putih tanpa cacat. Tapi ini malah hijau kusam. 2000 tael. Saya bukan orang bodoh. Kamu tidak tahu barang bagus. Ini giok, kualitas tinggi. Giok mahal. Ini cuma batu biasa. 2000 tael. Paling banyak 10 tael. Terserah jual. Tidak jual kita pergi. Song Kingren. Putri, saya hitung sampai 3. Putri pasti dapat apa yang diinginkan. 1, 2 Nona. Tolong tunggu sebentar. Saya ingin dengan hormat mengucapkan sesuatu kepada kalian. Tunggu, kalian berdua. Aduh. Baik, 10 tael ya, 10 tael. Oke, saya jual. Hehe. Terima kasih, silakan. Datang lagi kapan saja. Putri, lihat. Saya benar kan? Kian Bia, orang yang berhitungan. Ya, saya memang orang seperti itu. Untukmu, mengapa? Tidak ada alasan, karena aku suka kamu. Siapa yang suruh kamu suka aku? Benar, Putri sangat lucu dan cantik. Banyak orang yang menyukaimu. Satu orang lagi, tidak masalah.
Putri, katanya ada pohon harapan di pinggir kota. Manjur, mari berdoa. Siapa mau berdoa sama kamu? Tuh, tidak ada teman. Saya belum pernah berteman dengan Putri. Siapa temanmu? Putri, Seseorang merusak suasana. Hayam Piha, ada apa? Kok dia makin ganteng? Gadis, Putri tidak memukulmu kan? Hah, apa aku seburuk itu? Ya, Putri, maksudnya bukan begitu. Putri sebaiknya tidak keluar istana. Kembali ke istana lebih baik agar raja tidak khawatir. Tunggu saja, pasti ada yang bisa menghadapimu. Hayam Piha, Putri, kita belum berdoa. Aku temani. Tempat ini ternyata indah sekali. Terlalu sepi, bahkan tak ada orang. Itu semua karena raja Jiang Yue. tuliskan harapanmu. Raja, saya tidak bisa menulis huruf Cina. Tolong bantu saya. Ibu, jangan khawatir. Saya di sini benar-benar baik-baik saja. Hidup dengan nyaman dan sejahtera. Sekarang sudah bisa. Ibu, aku bertemu bos yang baik. Di sini, ayah tidak akan memukul kami. Sekarang, aku punya banyak uang. Aku akan jaga diriku. Kalau ibu mendengar dari surga, semoga ibu bahagia sepertiku. Jia. Semoga kesehatan raja terjaga. Pekerjaanku panjang umur. Jia, dia ingin bersamaku selamanya. Aku lapar. Tunggu, aku di sini. Raja ini orangnya baik. Danyan. Jiang Yue, segera temukan untukku. Kali! Sampai ketemu orang. Baik. Apa? Kali ini yang datang bagus. Berani sekali. Tidak tahu aku selir Suan Wuang. Selir Suan Wuang. Hahaha. Kamu mau bohongi siapa? Mana mungkin selir bisa keliling di jalan? Suan Wuang menolak pernikahan kerajaan demi selir itu. Wanita yang dicinta apa bisa diikuti oleh seorang pengikut? Kamu kira aku bodoh? Penampilan dan logatmu jelas orang luar. Jelas sekali kamu belum punya pengalaman. Padahal bilangannya kamu adalah selir. Tidak bagus. Bagi ke aku, masih mau kabur. Beri aku minum. Lihat baik-baik.
tunggu efek obatnya muncul. Pasti bikin Tuan Wang senang. Kali ini pasti bisa jual dengan harga bagus. Tuan Wang, Ampuni saya, Tuan Wang, ampuni saya. Periksa sampai tuntas. Harus temukan Song Qingran untukku. Baik, Tuan Wang. Ampuni saya, Tuan Wang. Saya tidak melihat wanita yang Anda maksud. Tidak menyangka wanita itu benar-benar orang Tuan Swan. Ampuni saya, Tuan Wang. Tuan Suan Wu membunuh orang. Tuan Wang tidak menemukan Nona Song. Untung ruang rahasia itu tersembunyi. Perlahan-lahan tusuk, jangan kena bagian vital. Biar dia sadar dan merasakan darahnya perlahan habis. Ampuni saya, Tuan Wang. Saya tahu di mana wanita itu. Mohon beri saya jalan keluar. Tuan Wang, Tuan, mohon beri ampun. Anda yang memimpin jalan. Song Qingran. Pergilah. Saya pikir Anda akan meninggalkan. Tuhan, saya sudah minum obat Cina. Selamatkan saya. Tidak masalah. Ini akan baik-baik saja segera. Baik. Pangeran, Song Qingran, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pangeran, Anda tidak berani atau tidak bisa. Song Qingran, kamu tidak punya kesempatan. Sang tuan muda sedang belajar bersama guru Song. Halaman jadi lebih tenang. Nona, mengapa sejak pagi kelihatan tidak fokus?
Aku tidur dengan bosku. Tolong, masih bisa lanjut kerja. Tapi Ninjo memang luar biasa. 19 kali atau 20 kali. Apa maksudnya? Tuan, kenapa wajah Anda pucat? Kelihatan lemas. Ada apa? Gawat, bicara apa barusan? Nona, tuan kita juga baru pertama. Ya, pertama kali. Pertama kali. Masa sih? Datang dan sajikan teh. Selesai. Semuanya benar-benar hancur. Song Qingran, tidak ada yang ingin kamu katakan pada saya? Terima kasih atas pertolongan yang mulia. Tadi malam aku sangat linglung. Aku tidak ingat apa-apa. Dia tidak ingin aku bertanggung jawab. Kemarin aku merepotkan yang mulia. Sepulangnya aku sudah merenung dalam-dalam. Aku tak berani bicara sembarangan. Jadi melukai diri sendiri? Aku hanya sedang menjahit. Aku tidak suka. Jangan lakukan lagi. Kamu tidak suka hadiah buat Xiaodai? Kemarin malam kamu terus panggil Ren. Hari ini mau bunuh aku? Kalau tahu sakit, jangan lakukan hal bodoh. Itu bukan hal bodoh. Membuat Xiaodai bahagia juga tugasku. Kamu cuma anggap semua ini sebagai tugas. Aduh, lalu? Tidak harus bertanggung jawab. Hanya karena jadi penawar sekali kan? Song Qingran. Ada apa? Kamu wanita ini. Kenapa? Xiaodai dapat hadiah ulang tahun. Aku tidak. Lahir, pangeran. Hari yang Sama. Ya benar. Pangeran keterlaluan. Tapi rebut perhatian. Pura-pura ulang tahun sama dengan Tuan Xiaodai. Baik, hadiah ulang tahun pangeran serahkan padaku. Putri Beiki akan datang ke ibu kota. Aku tak sempat ke sana. Kalau mau bertemu, datang saja ke kediaman pangeran. Siapa yang mau repot-repot menemui bos? Kamu tidak ada. Pagi Ejiao, siang sarang burung, kadang hotpot. Rasanya santai dan bahagia sekali. Wanita bodoh, Putri Beiki mau menikah dengan paman kecil. Sudah diatur. Postingan telah diposting. Raja Suangwu pasti akan datang. Saya tidak tahu apakah Ninjo masih mengingat saya. Hei, Zongjian Shui itu meminta paman kecil untuk pergi ke drama. Dia akan menjadi putri Suangwu. Menangis saja. Bukankah itu benar? Apakah kamu tidak membenciku? Aku lebih benci orang Beiki. Tanpa mereka, orang tuaku tidak mati. Paman kecil tidak tanpa orang tua. Tidak ada Beiki. Saya punya ide. Benarkah? Apakah Raja Suanu belum datang? Semuanya sudah siap. Cukup beri perintah. Jangan khawatir.
Raja bertemu dengannya. Pangeran! Paman, kami juga ingin melihat putri perjodohan. Mengapa membawa dua anak kecil? Lupakan. Dekati kedua anak ini. Menikah ke keluarga pangeran bukan hal sulit. Mereka berdua adalah hantu. Wanita jahat. Hantu. Tuan muda, jangan takut. Aku bukan orang jahat. Putri, kedua keponakanku telah lancang. Hari ini sepertinya tidak bisa menonton sandiwara dengan Anda. Pamit. Kedua anak lucu ini berani mengacaukan rencanaku. Jika bukan Uteka menikah ke istana, aku tidak perlu peduli mereka. Putri mengagumi Pangeran Suamu. Pangeran Suamu memperlakukan putri begitu. Sungguh keterlaluan. Tenang, hanya dua anak lucu. Lihat aku mengatasi mereka. Paman, itu ideku agar kakak Song membawa Xiaodai keluar. Kalau mau pukul, pukul aku. Orang lain tak berkaitan. Pukul aku saja. Paman, jangan pukul Gogo dan Ibu. Song Qinglong, Yang mulia, jangan pukul aku juga. Ya, Ibu. Aku tahu salah, tapi aku sangat takut sakit. Hahaha. Kamu dan kamu keluar. Kamu khawatir tentangku? Tentu saja. Semua tahu Raja memasang kamu dengan satu putri. Lalu tambah satu lagi. Aku juga. Ada apa? Putri Bei malah datang ke sini. Katanya ingin kunjungi dua tuan. Keluar. Ya. Biar saya coba. Anak-anak ini masih kecil, mudah dibujuk. Asalkan mereka mau, aku pasti bisa menikah ke Suanwu Wangfu. Putri Beiki jelas belum pernah susah mengasuh anak. Hari ini, biar dia lihat ulah si anak nakal. Aku bawa camilan untuk tuan muda ketiga. Mau coba? Aku tidak mau camilan. Aku mau buah. Bisa petikan untuk kami? Di kebun mana ada buah? Nampaknya mau berbuat nakal. Belum sampai juga. Bilang mau petik buah, baru jalan sedikit sudah mengeluh lelah. Ini cuma beberapa langkah. Padahal sudah setengah jam. Putri Beiki, tahan sekali. Aku bisa. Nanti setelah menikah ke Suanwu Wangfu, aku pasti akan menyingkirkan anak-anak nakal ini. Aduh. Ya panggil orang segera, jangan tunggu lama. Putri, wanita jahat yang penuh dengan kejahatan dan tidak memiliki rasa empati. Kalian dari Peci licik, menyebabkan kematian orang tuaku. Masih ingin menikah ke keluarga kami. Berani sekali menertawakan putri. Berani melawan atasan. Mengapa menghadapiku? Putri. Lihat siapa berani menyakiti calon istri Suanwu Wang.
Suan Wu Wang. Dia tidak pantas. Apakah dia pantas atau tidak? Bukan urusanmu. Kalau terjadi lagi, jangan salahkan saya melupakan hubungan dua negara. Membunuhmu sebagai peringatan. Siapapun menghalangi jadi istri Suan Wu Wang mati. Pangeran tidak terburu-buru. Jika Kaisar benar-benar menyetujui pernikahan aliansi dengan Putri Beiji, Meski ia curiga padaku, ia tetap takkan merusak hubungan antara Kaisar dan bawahannya. jika Pangeran menikah dengan putri itu, Kaisar cabut kekuasaan militer. Pangeran dan putri itu juga bermusuhan, takkan berpihak pada Putri Minzu. Ini benar-benar menguntungkan dua pihak. Setiap keuntungan ada rugi. Dapat kekuasaan, hilang rakyat. Itu seperti perahu yang sudah terbalik, tidak bertahan lama. Pangeran, Anda mabuk. Saya antar Anda kembali ke kamar. Song Song Singran, Nona Su. Pangeran saya dengan penuh keyakinan. Serahkan kepada kalian. Mengapa minum sebanyak itu? Saya ambilkan air untuk Anda. Jangan pergi! Habis sudah! Aku mengalami mabuk dan kehilangan kendali. Mulai dari ciuman, buka selimut, akhirnya jadi anak kecil. Lebih baik. Ceritakan sebuah kisah untukku. Seperti ke Xiaodai. Boleh tidak? Ninjo mulai berlatih militer sejak usia 10 tahun. Di usia muda sudah menanggung nasib keluarga kerajaan. Masih harus khawatir invasi dari Beijing. Mingguan, kamu hebat. Kamu juga tidak harus selalu hebat. Aku sangat kesal. Anak-anak itu berani mengerjaiku. Dan Sang Qingran yang manis, hanya aku yang bisa jadi putri Suanu. Aku ingin membunuh mereka. Putri, sekarang tampaknya tidak bisa menikah ke istana Suangwu. Kita mungkin harus tinggalkan istana Suangwu. Simpan nyawa Ningguan, bersihkan yang lain. Kamu sudah hitung puluhan kali. Kecil 262, besar 153. Sudah, jangan hitung. Ayo pergi main. Di luar, bahaya. Kita lebih baik tetap di rumah. 53, kalian siapa? Bawa semuanya! Bawa semuanya! Mas! Banyak! Mas, cepat! Ambil! Di mana? Orangnya! Mereka tidak bisa lari jauh! Cari! Lari ke sana! Lari! Dia di sana! Pemeran utama berteriak, menjatuhkan suara. Ninjo, Suar, kamu sepertinya tidak berfungsi. Tolong. Lihat kemana? Kamu lari. Tuanku, itu panah isyarat dari Nona Song. Paman, Song Qingran ditangkap saat melindungi kami. Aduh. Mereka adalah pembunuh dari Beiji. Mereka masih saja tidak mau patuh. Akan kuhabisi mereka semua. Kumulai dari Putri Beiji. Saya juga. Yang terpenting sekarang menemukan Nyonya Song. Jangan sampai tuanku semakin terpukul.
kerahkan pasukan Ning. Cari di seluruh kota. Saya ingin melihat orangnya. Mati, tunjukkan jenazahnya. Baik. Aneh, mereka tidak membunuh saya. Apakah mereka ingin memancing? Itu putri baik Zhao Yu干你书。Kau pasti telah menggoda dia dengan wajah ini yang cantik, kan? Putri, ada apa dengan ucapanmu? Saya hanya guru pengasuh anak, tidak ada hubungannya dengan pangeran. Apa? Kamu berwajah seperti ini, tapi sangat pandai bicara. Pantas saja pangeran suka kamu, jadi salah paham. Kalau dia suka aku, pasti sudah menikahiku, bukan membiarkanku di sini. Benar? Putri, aku hanya pekerja yang malang. Biarkan aku pergi. Kalau kamu tidak berguna, lebih baik mati saja. Iya. Dia benar-benar datang menyelamatkanku. Ran. Jangan takut. Yang mulia, aku sangat kaget. Yang mulia, Anda terluka. Tidak apa-apa. Ningjuo, demi kamu, aku tinggalkan kemewahan Beici untuk menikah. Namun kamu menyia-nyiakan aku. Apa yang kamu katakan tidak ada hubungannya dengan aku. Satu hal yang pasti, siapapun yang melawanku pasti kehilangan segalanya. Itu racun. Pil ini bisa menetralisir semua racun. Ayo. Suan Wukong hebat perang. Aku ingin lihat, bisakah kamu lari setelah kena racun? Racun ini menyerang paru. Gejala ringan membuat indera mati. Gejala berat bisa lumpuh. Ninjo, aku tak dapat. Orang lain juga tidak akan dapatkan. Jangan khawatir, saya di sini. Saya pasti akan menolongmu. Sudah tahu itu jebakan. Kenapa tetap datang? Tuan, jangan tinggalkan saya. Tuan. Yang mulia, Anda tidak apa-apa. Tidak ada masalah besar. Istirahat saja beberapa hari. Nona Su, Yang mulia tidak mengalami masalah besar. Hanya kehilangan banyak darah dan mata terkena racun. Jadi tidak bisa melihat beberapa hari. Mengerti? Jahat. Kamu tergigit racun. Berkat keberuntungan yang mulia, suaraku masih sangat lantang. Yang mulia tahu itu jebakan. Kenapa tetap menolongku? Kalau terjadi sesuatu, bagaimana Nanliang? Bagaimana Shaodai? Kalau aku tidak pergi, kau mati ya? Ya mati saja. Karena memang tak ada cara lain yang lebih baik untuk mengatasi situasi ini. Kamu tidak boleh mati. Minjo, jangan-jangan benar-benar jatuh cinta padaku. Aku tidak akan membiarkanmu mati, Song Qingchen. Dengarkan baik-baik. Bagi saya, kamu, Xiaodai, dan Nanliang sama pentingnya. Tidak bisa melihat, masih tidak tenang. Ada apa? Tata, sakit. Saya akan ambilkan obat untukmu. Cukup dikit, akan sembuh.
mata sudah tidak sakit. Sikapmu pura-pura sederhana. Untuk apa? Berpura-pura jadi orang suci. Sikap pemalu seperti ini sudah ketinggalan zaman. Aneh, kenapa tidak bisa dengar isi hati ini? Ibu, ibu, kok tidak panggil paman? Aku tidak suka paman. Paman suruh aku belajar, jadi tidak bisa selalu ketemu ibu. Nanti kalau aku tidak ada, ibu mau punya adik laki-laki lagi dengan paman? Ayo makan kue Osmantus, Xiaodai. Ninjo, lekas sembuh ya. Jangan ambil risiko lagi demi aku. Tuan, semua mata-mata dari Beiqi sudah dihukum berat di depan Song Zhengshu. Bagus. Aku ingin Song Zhengshu tahu. Siapa berani menyentuh, hidupnya akan sengsara. Baik. Jangan bunuh aku. Pergi ketiga. Semuanya ikut ketiga. Kaisar memanggil. Matamu belum sembuh. Sungguh sial. Hari ini masuk istana, mata sakit. Aku mungkin tidak bisa melindungimu. Tapi Kaisar minta aku pergi. Meskipun lolos dari satu, tetap tidak lolos dari yang lain. Lagi, Kaisar ingin memberimu pernikahan. Jika Putri Ningzu mengambilnya, bagaimana caranya? Aku cuma buta, bukan gila. Tapi Song Zhengshu tidak buta. Dia suka. Pangeran, kamu sendiri? Aku tentu bisa melihat. Maksudku, bukan begitu. Kita hampir terlambat. Ayo pergi. Aku benar-benar tidak bisa mendengar suara hati Randra karena racun. Salam untuk Yang Mulia. Aduh, Putri Beiqi tidak mudah dihadapi. Hari ini aku bukan tokoh utama. Putri Beiqi tiba. Putri Beiqi Song Zhengshi menghadap Yang Mulia. Ini hadiah dari Beiqi untuk Nan Liang. Semoga Yang Mulia berkenan. Putri Ningzu, silakan bangkit. Yang Mulia, saya datang untuk menjalin hubungan baik antara dua negara. Apakah Yang Mulia bersedia? Pernikahan dua negara menyenangkan. Namun, pangeran muda yang layak menjadi pendamping putri sangat sedikit. Saya rasa Raja Suanwu cocok. Saya rasa Raja Suanwu cukup baik. Terlalu keterlaluan. Dulu Raja tua mati karena tipu muslihat kalian. Sekarang kamu masih mau menikah dengan Ningzu. Raja tua berjuang demi perdamaian Nan Liang bertahun-tahun. Jika pernikahan aliansi bisa menghentikan perang, saya pikir Raja tua juga bersedia. Apakah Beiqi sudah jadi bodoh karena kita? Mereka pikir kirim putri yang tidak berharga bisa membuat kita tidak perang lagi. Paduka, jika setuju dengan pernikahan ini, Beiqi rela menyerahkan 10 kota sebagai bukti niat baik. Hahaha, menurutmu ini langkah bagus. Kakak, ingin bicara. Kakak, Putri Ningzu, bukan pejabat negeri. Mewakili ayah menikah tanpa pertimbangan, terlalu cepat, atau Putri Ningzu ingin tunduk pada negeri ini. Bahkan soal pernikahan pun rela diatur oleh negeri ini. Kamu aku lupa. Yong'e selalu menyukai Ningqing. Masa berkabung Ningqing sudah berakhir. Sebaiknya nikahkan Yong'e dengan Ningqing. Kakak, aku tidak mau berbagi suami. Paduka, mataku bermasalah. Tidak berani mengabaikan putri. Lagi pula, aku sudah menyukai orang lain. Ningzu hendak menyatakan cinta?
Saya sudah lama menyukai Song Qingran. Mohon restu Paduka. Ning Xiao. Aduh. Kalau kamu suka Ningguan, aku akan minta kakak. Cukup. Tolong jangan. Aku kalah. Kamu peduli pada Ningguan. Salah. Sebenarnya, kamu suka Ningguo. Song Qingran. Mau kamu akui atau tidak? Kamu memang suka dia. Apakah aku suka? Kalau begitu, tidak perlu dipaksa. Cukup, sudah. Minuman ini bermasalah. Anggap saja ini jamuan keluarga biasa. Saya lelah. Silakan lanjutkan. Pergi, tunggu informasimu. Tidak bisa. Ja. Jangan bantu saya. Saya tidak mabuk. Kalian pihak. Putri, Song sudah minum obat. Orang kami sudah membawanya ke toko. Nanti pengemis yang kena penyakit akan pergi. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kemarin kau lolos dariku. Hari ini aku akan menghancurkan wajahmu dan membuatmu dipermalukan oleh pria paling kotor di dunia. Apa yang kau taruh di sekolah? Tentu saja sesuatu yang membuatmu lemah. Kau tahu apa yang paling menakutkan di dunia? Orang sejahat dan sebodoh dirimu. Mulia, ampun. Apa? Kok bisa begini? Paman Zongzhen, berani sekali kamu. Berani mencemari istana. Bukan, tidak. Keji. Naliang anggapmu tamu. Kamu malah berbuat hal hina di istana. Kakak Raja, Paman Zongzhen baru datang beberapa hari. Sudah bertindak sembarangan. Tangan Beiqi terlalu panjang. Semua gara-gara Song Qingran. Kamu ini Beiqi. Berani main ganggu. Mengapa? Bawa ke penginapan. Paduka, dengar. Jika Beiqi tidak menukar 10 kota dalam 10 hari, penggal kepalanya. Aku dijebak. Dia yang minta. Lepaskan aku.
Beiki, jangan sentuhku. Beiki akan hancurkan Nanliang. Baiki benar-benar keterlaluan. Bagaimana menurutmu cara kerjaku? Sangat baik. Netis luar biasa. Tidak masalah. Sepertinya sudah membaik. Tuan, sepertinya ada masalah dengan minuman ini. Mungkin sudah diberi obat. Jangan khawatir. Nanti bawa orang untuk menemuiku. Temukan orang itu. Putri, kami bawamu kembali Beici. Bunuh mereka. Mereka menghancurkanku. Aku akan membunuh semuanya. Aku akan menghancurkan si imut itu. Aku akan kulit dia. Aku menginjak kulitnya setiap hari. Cah. Ini angka berapa? 8. Habis sudah. Mata sembuh tapi otak rusak. Paman, aku mau uang. Banyak sekali uang. Beli ibu. Nanti Xiaodai akan mengembalikannya ke paman. Baik. Mari kita beli setengah dulu. Imut tinggal 3. Pangeran, saatnya memancing musuh keluar. Saatnya menangkap mereka. Kami berangkat. Gadis. Anak nakal, berani goda. Tuan, Song gadis digoda. Bagaimana lanjut tugas ini? Kau pikir aku tak melihatnya? Song Qingrang, ingat tujuanmu di sini. Kita sudah menunggu setengah jam, Song Shu belum muncul. Apakah cara memancing ini berhasil? Kamu tidak bicara? Tidak. Aku tidak biarkan lelaki lain mengganggu Rani. Dekati. Ran. Tuan, kau anggap aku tidak penting? Atau kau tak mau lakukan pekerjaan ini? Aduh, Yang Mulia, aku tidak bersalah. Jalan, tiba musibah. Hatiku hanya untuk Yang Mulia. Aku ingin selalu di sisi Yang Mulia. Jangan lupa, kita di sini untuk urusan penting. Tidak lupa, langsung urus urusan. Yang Mulia, kamu masih kurang pengalaman. Anjing kecil marah, tenang saat dipeluk. Yang Mulia, percaya, Dong Zhengqun suka kamu. Kalau aku cium kamu, dia pasti langsung gila. Song Qingrang, bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu memang perempuan. Kalau aku perempuan, memang kenapa? Salahkah aku mencium orang yang aku suka? Apa yang kamu katakan? Kamu dengar sendiri, aku tidak akan ulangi. Tidak punya hati dan perasaan. Lari! Cepat! Tuanmu Wang, hari ini ajalmu. Berlutut, bungkuk, dan aku lepas cintamu. Abaikan aku! Di mana? Song Zhengqun belum muncul. Kalian selalu nekat. Biar aku akhiri. Ningjuo, jika kamu bersedia mengikuti aku kembali ke Beijing.
Anggap saja tidak pernah terjadi. Song Zhengshu, akhirnya kau muncul. Ningzhu, aku suka kamu. Ikut aku ke Beiqi, kau akan jadi menantu terkuat. Kaisar Nanliang takut padamu. Beiqi tidak. Song Zhengshu, kau bukan bodoh, tapi sangat tolol. Celaka terjebak. Bunuh semua, jangan sisakan. Pangeran. Berdiri diam di sini. Jangan lihat. Ningguan, semua salahku karena sombong. Kalau bukan kamu menolongku, kamu tidak akan terluka. Song, ini bukan urusanmu. Kami adalah prajurit. Luka, darah, mati demi negara biasa. Aku tahu, tapi aku suka Ningguan. Aku tidak ingin dia terluka atau mati. Aku hanya ingin dia selalu aman. Song, kali ini dapat keberuntungan dari bencana. Kami bunuh Song Zhengshu. Nanliang dan Beiqi tidak akan berunding lagi. Akan perang? Beiqi, kirim putri ke sini. Hanya untuk memecah belah raja dan pangeran. Mereka selalu mengincar. Bukan kami yang sengaja memulai konflik. Kamu bilang akan selalu menemani aku. Kamu harus baik-baik saja. Pangeran, akhirnya Anda sadar. Bangun, Pangeran. Jangan khawatir. Meski aku mati, uang pelanangmu tetap utuh. Menurutmu, aku peduli gaji sekarang? Aku tahu. Kamu peduli padaku. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu. Aku juga peduli padamu. Aku suka kamu, Song Xingran. Aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Aku ingin selalu bersamamu. Hidup atau mati. Lalu kamu, maukah menikah denganku? Apakah aku mau? Aku mau. Tapi jika dia tahu aku bicara manis demi emas itu, masihkah dia menyukaiku? Jika kamu tahu, orang yang kamu suka selama ini bukan diriku yang sebenarnya, dan semua kelembutan itu pura-pura, masihkah kamu ingin menikahiku? Atau sebenarnya yang kamu suka bukan diriku yang asli? Apakah pamak itu aku? Apakah mata keranjang itu aku? Sebenarnya, sejak awal aku tahu siapa dirimu. Aku menyukai dirimu yang sejak awal. Dulu aku bisa mendengar suara hati. Dulu, ketika waktu itu, aku bisa dengan jelas mendengar suara di sini, Yang Mulia.
Suara yang begitu jelas dan terdengar dengan baik. Masih ada urusan. Aku pergi dulu. Hal yang paling penting sekarang adalah Dia tahu semua isi hati. Tidak sanggup lagi mengundurkan diri. Nona Song ingin berhenti. Sedang mengemas barang di halaman. Tuan, luka Anda belum sembuh. Mengapa Tuan datang? Tuan, ada apa? Panggil. Tabib. Sakit sekali. Kamu tidak apa-apa? Kenapa aku ingat lukanya bukan di dada? Kamu sudah ingin pergi. Kenapa masih memberi harapan? Jika kamu tetap ingin pergi, aku tidak akan mempersulit. Ini agar aku bisa dengan baik mengantarmu dengan penuh perhatian, atau melihatmu lagi dengan penuh rasa sayang dan kehangatan. Jangan khawatir. Selama aku di sini, kita pasti bisa keluar dari sini. Karena aku pernah mendengar suara hatimu. Tapi jika kamu mau menemuiku, surat ini untuk sampaikan perasaan. Pernikahan. Maksudmu apa? aku tak tahu apa yang kamu suka atau inginkan. Hanya bisa menawarkan harta seadanya. Jika kamu mau, kita menikah pada hari baik. Jika tidak, waktu kita masih panjang. Tapi Terkadang aku merindukan saat bisa mendengar isi hatimu. Sekarang aku juga ingin bicara sesuka hati. Aku telah membunuh banyak orang. Dijebak masa depan suram. kamu tidak bisa lagi dengar isi hatiku. Iya. Dua surat ini, baik pergi jauh maupun menikah di istana, terserah kamu. Hari ini, kamu mau atau tidak? Aku hanya ingin kamu tahu, aku serius padamu. Bagaimana jika aku bilang aku mau?
luka-lukamu yang mulia. Penyakit hati perlu obat hati. Minum sekarang.